Serdang. Ya, wasit Agus sudah meniup peluitnya menandakan kick off babak kedua segera dimulai. Dan kedudukan sementara adalah 2-1 untuk keunggulan Deli Serdang atas tabuhnya Kerbau Sirah Semen Padang. Jibril kali ini pada Mair Rahman. Masih Jibril. Friday yang dituju. Ari Uganda. Ya, terlihat Semen Padang juga di awal babak pertama ini berusaha untuk melakukan serangan-serangan ke lini pertahanan dari PSDS. Sepertinya kita juga tadi melihat ada pergantian pemain dari kubu Semen Padang saat turun minum tadi dengan masuknya Patricio Moena yang menggantikan Enjang Rohiman. Enjang, pemain yang baru saja merayakan ulang tahunnya pada tanggal 24 Agustus 1980 atau kelahirannya. Harus tarik keluar, dia digantikan oleh Patricio. Ya, suatu keputusan yang tepat sebenarnya diambil oleh Sultan karena kita memang Enjang Rohiman di babak pertama tadi praktis tidak sama sekali memberikan kontribusi yang baik di lini tengah, Bung. Kita lihat Jibril berduel dengan Rusi. Berjungkal Rusi. Jibril kembali. Restu. Husaini. Fleitas. Jibril. Sangat baik sekali kontrol bola dari Jibril. Patricio kepada Fleitas. Friday kembali kerjasama kali ini. Alcido Fleitas. Fleitas! Dan masuk satu gol yang sangat luar biasa dari Alcido Fleitas yang kembali menelpon di sore hari ini dan merubah kedudukan menjadi 2-2. Kita lihat bahwa Semen Padang di babak kedua merupakan Semen Padang yang berbeda seperti yang kita saksikan di babak pertama di mana mereka aktif dan berinisiatif untuk melakukan serangan-serangan dan kita lihat sebuah umpan yang sangat baik yang dilepaskan oleh Friday Beneme di mana Fleitas begitu bebas untuk menceploskan golnya yang pertama bagi Semen Padang di putaran kedua. Ya, ini Bu, kita lihat suatu keputusan yang sangat tepat diambil oleh Sultan. Kita lihat sebelum terjadinya gol, kerjasama tiga pemain antara Patricio Moena, Fleitas maupun Friday membuka peluang pada Fleitas untuk mendapatkan celah sehingga dia mampu masuk dalam kotak penalti dan melakukan syuting yang sangat-sangat baik, Bu. Fleitas berhasil merubah kedudukan menjadi 2-2 dalam big match antara Deli Serdang menghadapi Semen Padang ini. Dan inilah dia aksi selebrasi dari Fleitas melakukan telepon dengan sepatunya. Dan Sultan Arhara bergembira menyambut gol dari Alcido Fleitas yang baru saja ditransfernya di putaran kedua Liga Jarum Indonesia 2007. Jangan masih terlalu jauh tadi Mahop. Semakin seru partai ini. Kedua tim saat ini berimbang 2-2. Dan tentunya seperti yang kita harapkan karena tempo akan terus meningkat. Terlihat kedua tim juga semakin berani untuk melakukan inisiatif penyerangan yang silih berganti. Tekanan kembali dari anak-anak Kerbau Sirah Semen Padang. Semen Padang, tim yang berdiri pada tahun 1980 dengan anggaran 14 miliar rupiah di Liga Jarum Indonesia 2007 ini. Pernah mencapai prestasi menjadi semifinalis Liga Indonesia pada tahun 2002. Dan tahun lalu mereka menjadi peringkat 10 wilayah barat. Juga pernah menjadi juara Piala Galatama di tahun 1992 di era Galatama. Fleitas mendapatkan pengawalan dari Deddy Gusmawan. Patricio. Jibril yang akan mengambil bola mati.
Jibril, satu tendangan langsung. Hampir saja tendangan Jibril. Semakin percaya diri para pemain Kerbau Sirah Semen Padang. Ya, saya setuju bahwa memang apabila PSDS terus membiarkan Semen Padang untuk mengambil inisiatif penyerangan di babak kedua ini, tentunya merupakan suatu tindakan yang tidak begitu ideal bagi mereka. Ya, cukup praktis Bung. Kita lihat tadi di babak pertama sama sekali tidak ada peluang yang kita lihat dari Semen Padang. Bahkan mereka juga mencetak gol dari set piece tendangan penjuru. Namun di babak kedua ini mereka menciptakan satu peluang dan peluang itu menghasilkan gol. Efisien dan efektif, itulah yang dilakukan oleh Semen Padang di babak kedua ini. Peluang pertama mereka langsung membuahkan satu gol untuk menyamakan kedudukan. Restu Kartiko. Ngawal Osas Marvelous dia. Aryo Ganda kepada Osas. Masih Osas. Kepada Rizal Destroyer. Aryo Ganda tidak berhasil melewati Husaini. Imam. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Asri Akbar. Kembali set piece bagi Deli Serdang. Dijepit tadi Imam oleh Asri dan juga Husaini. Wah, mengirim umpan. Sundul tadi oleh Novi Hendrawan. Kembali tekanan. Rizal. Udah Ari katanya tadi. Atau Ari tadi. Mengenai tangan Bung. Handsball tadi Aryo Ganda menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh penjaga gawang Wawan Dermawan. Asri Akbar pada Friday. Pelanggaran tadi Friday terhadap Deddy Gusmawan. Rusi baru saja melakukan tendangan bebas. Patricio. Pelanggaran Patricio terhadap Osas. Wasit M. Agus. Imam Faisal. Mustafa. Osas kembali. Pelanggaran dilakukan oleh Asri Akbar. Dan memang belum begitu jelas apakah memang pelanggaran atau bukan karena kita agak tertutup tadi pandangannya. Kita lihat bagaimana bola diarahkan kepada Ari. Iya, kita lihat memang jelas sekali bahwa Asri Akbar melakukan bukan tackle, Bung Edi, memasang kaki yang sangat membahayakan sehingga juga mengenai Aryo Ganda. Namun saya sejauh ini melihat memang apa yang dilakukan oleh Akbar memang pantas dijatuhi hukuman free kick, Bung. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini? Kita melihat ada Edgar Anasko yang sudah bersiap-siap. Begitu juga dengan Uwa, dan keduanya dikenal sangat berbahaya karena Edgar memiliki tendangan yang keras sementara Uwa memiliki tendangan yang melambung yang sangat akurat ke arah gawang. Wasit M. Agus meminta pagar dari Semen Padang untuk mundur. Kita lihat Edgar Anasko masih melenceng dari gawang Wawan Dermawan. Memang tadi tendangan cukup kencang dari Edgar Anasko, tetapi arahnya masih begitu jauh melebar di samping sisi gawang dari Semen Padang. Tendangan dari Anasko masih melenceng. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Semen Padang. Wawan Dermawan. Diarahkan kepada Edgar. Ada Imam Faisal. Imam.
Kepada M. Rizal. Osas. Gagal Osas. Ada Patricio. Rusi. Duel tadi Osas dengan Jibril. Imam Faisal. Cukup baik. Terlalu dekat kontrol dari Ari Uganda. Ari Uganda yang berposisi di sebelah kanan, Bung. Bahkan sekarang dia ada di sebelah kiri. Kita lihat memang di sini adalah bagaimana Ari Uganda melihat ada celah di sebelah kiri dan dia masuk sampai ke sebelah kiri. Namun sangat disayangkan kontrol bola terlalu jauh, Bung. Kembali ke lini kanan melalui Imam Faisal. Berusaha melewati Asri Akbar. Imam Faisal cukup baik. Imam Faisal. Satu tendangan masih terlalu jauh di atas gawang Wawan Dermawan dan belum merubah kedudukan. Masih 2 sama. PSDS Deli Serdang menghadapi Semen Padang. Percobaan kedua dari Imam Faisal lewat tendangan dari luar kotak penalti masih belum menemui sasaran. Wawan Dermawan akan kembali melakukan tendangan gawang bagi Kerbau Sirah. Sementara ini PSMS unggul 1-0 atas PSS Sleman. Sebuah raihan positif dari kesebelasan PSMS Medan, di mana pada pertandingan terakhir mereka harus mengakui keunggulan dari Persib Bandung dan menghapus rekor tidak pernah terkalahkan di kandang mereka di Stadion Teladan pada musim ini. Fleitas pencetak gol kedua bagi Kerbau Sirah. Kita lihat bagaimana tadi Dedi Gusmawan menutup ruang gerak dari Fleitas. Lemparan ke dalam Ari Uganda. Pada Uwa. Dijemput oleh Patricio. Imam Faisal maksudnya memberikan umpan. Husaini. Maksud dia kepada Jibril, salah dia. Uwa. Salah juga Uwa berikan umpan maksudnya kepada M. Rizal. Patricio. Lob saja maksudnya kepada Fleitas. Ada Dennis Rusi. Pelanggaran tadi Osas. Osas melakukan pelanggaran terhadap Restu tadi. Ya, melakukan dorongan, Bung. Kelihatannya juga Marvelous agak sedikit susah untuk melewati Restu yang setiap saat menempelnya dengan ketat, bagaikan perangko, Bung. Dan Restu juga memiliki postur yang cukup ideal untuk menjadi seorang stopper. Ya. Bisa merubah gaya serangan para pemain Deli Serdang untuk bisa menembus Semen Padang yang tampak lebih percaya diri. Sejak gol dari Alcido Fleitas. Mai Rahman pernah memperkuat Persija Tim. Imam Faisal. Memblok dia Mai Rahman. Lemparan ke dalam bagi Deli Serdang. Pelanggaran tadi, satu dorongan dilakukan oleh Novi. Dia, Novi Hendrawan. Imam Rizal kepada kapten kesebelasan Uwa. Umpan daerah kembali kepada Osas Marvelous. Satu tendangan dari Osas Marvelous. Hampir saja tendangan dari Osas Marvelous yang begitu senang dengan bola-bola daerah. Iya, kita lihat, Bung, umpan yang sangat baik dilakukan oleh Uwa. Kita lihat umpan daerah sangat-sangat baik. Di situ lihat dengan kontrol berada cukup baik dan shooting sangat-sangat akurat. Namun memang Wawan masih pada posisi yang tepat. Penyelamatan dari Wawan Dermawan. Ada Jibril. Lihat Jibril
begitu taktis kayak permainannya Friday kali ini. Kita lihat ada satu insiden terjadi tadi antara Friday dengan Rizal Destroyer. Wasit M. Agus. Ya, kita lihat Bung, sangat disayangkan dengan kejadian seperti ini pun wasit sama sekali tidak mendapat memberikan kartu atau memanggil pemain yang bertikai. Harusnya wasit memberikan pengarahan kepada pemain yang bertikai supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi, Bung. Ini juga sangat disayangkan mengingat bahwa pertandingan berjalan begitu baik tanpa ada insiden-insiden apapun yang terjadi, dan apabila harus terjadi pertikaian antara kedua belah pihak untuk sebuah insiden yang sangat kecil sebetulnya, ini sangat disayangkan. Karena tadi memang ada sedikit benturan. Tumpak Kulisihite dan juga Sultan Harhara berusaha memberikan komando kepada anak buahnya untuk kembali tenang dan fokus terhadap permainan. Sebenarnya pertandingan cukup menarik, Bung. Kita lihat walaupun ada pelanggaran-pelanggaran sama sekali tidak terjadi kartu sedikit pun, Bung. Namun dengan kejadian begini seharusnya juga wasit memberikan lebih sedikit pressure peringatan kepada pemain yang bertikai, Bung. Tekanan dari Semen Padang hanya menghasilkan sepak pojok. Tadi bola dari Mai Rahman. Sepak pojok bagi Semen Padang. Dilakukan oleh Patricio. Lebih mengarah kepada Freddy Herlambang. Sultan Harhara. Pelatih senior yang juga pernah menangani beberapa klub elit di Liga Indonesia. Uganda akan melakukan lemparan ke dalam. Masih Ari pada M. Rizal. M. Rizal. Jibril direbut oleh Ari. Pua. Restu. Buang bola. Terlihat masih begitu lengket Restu Kartiko dalam mengawal Marvel Sousa sampai sejauh ini. Dan cukup baik penampilan dari Restu Kartiko yang mungkin hanya berapa kali tertinggal lewat bola-bola daerah terhadap Osas Marvelous. Kali ini Fleitas. Patricio tadi. Mai Rahman. Patricio pada Asri Akbar. Jibril. Pelanggaran Rizal. Ya, kita lihat, Bung, seperti ini tindakan sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Rizal. Kita lihat dia memang sengaja. Ya, kita lihat, Bung, justru menendang bukan mengambil bola. Inilah kejadian di depan mata wasit, tetapi wasit sama sekali tidak mengambil keputusan dengan tindakan ini, Bung. Ya, saya setuju sekali dengan VV, dan ini kerap terjadi di liga kita di mana wasit tidak tergerak untuk memanggil pemain yang kerap melakukan tindakan-tindakan yang tidak sportif. Jarang sekali kita melihat wasit mempertemukan kedua pemain apabila mereka terlibat clash yang kasar. Jibril berhasil diamankan. Satu tendangan jarak jauh dari Jibril oleh Freddy Herlambang. Ya, suatu set piece tendangan dari jarak jauh yang dilakukan sangat baik oleh Jibril. Kita lihat, Bung, cukup keras dan mengarah ke pojok dari gawang, dan Freddy mampu menghalau bola, Bung. Menghasilkan sepak pojok bagi Kerbau Sirah yang akan dilakukan oleh Mai Rahman. Freddy meminta teman-temannya untuk menjaga satu persatu lawannya. Dedi mengawal dia. Friday. Imam. Restu tadi terlalu jauh. Meninggalkan lapangan permainan. Sultan Harhara.
Wah. Ilham Romadona akan melakukan lemparan ke dalam. Imam. Satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih dapat diselamatkan kembali oleh Wawan Dermawan. Tendangan dari Ansyari Lubis. Saya pikir sebuah usaha yang cukup impresif di mana Uwa di usianya yang ke-37 tahun masih menunjukkan kelasnya dalam melakukan tendangan-tendangan jarak jauh. Hampir seperti yang kita perhatikan tadi dengan tendangan Jibril. Ya, Ari Uganda kali ini. Ari Uganda masih dapat diamankan oleh Wawan Dermawan. Tendangan dari Ari Uganda. Dalam tayangan lambat kita lihat bagaimana peluang dari Ari Uganda yang cukup bebas. Tendangannya masih dapat diamankan. Rizal yang melakukan sepak pojok. Sudah dilakukan oleh M. Rizal. Anasko yang dituju. Ada Ari kali ini. Patricio. Ada Deddy Gusmawan. Edgar tadi. Berhasil lembut oleh Osas. Osas kali ini. Satu. Hampir saja peluang emas dari PSDS Deli Serdang. Gagal dimanfaatkan oleh Edgar Anasko. Saya pikir ini peluang yang sangat disayangkan bahwa Osas atau Anasko menyia-nyiakan umpan yang sangat baik yang dilepaskan oleh Osas, di mana dia sebelumnya juga berhasil mencuri bola dengan sangat baik. Ya, di sini Osas menunjukkan bahwa dia merupakan tipe striker yang tidak egois, Bung. Dia melihat memang ada Anasko di sana dan posisinya lebih enak untuk mencetak gol, namun ya sangat disayangkan Anasko sedikit terlambat, Bung. Cukup senang tentunya Tupac Olisihite memiliki dua striker yang memiliki kerjasama yang luar biasa dan juga memiliki sifat yang sama-sama tidak egois. Dan pengertian yang baik antara satu sama lain. Ini merupakan nilai plus saya pikir. Buang saja bola tadi oleh Gustavo. Ilham Romadona. Masih Ilham. Jibril. Rizal. Rizal masih Rizal cukup baik. Tanpa kompromi. Berusaha melakukan tekanan terus-menerus para pemain traktor kuning Deli Serdang. Coba untuk mengajak para pemain Semen Padang keluar dari pertahanannya. Kali ini Rizal masih membentur. Imam Faisal masih kembali membentur, kali ini peluang dari Osas. Osas kembali, terjadi scrimmage. Imam Faisal, M. Rizal. Pelanggaran. Ya, sedikit sulit memang, Bung. Kita lihat pemain dari PSDS untuk menembus pertahanan daripada Semen Padang yang menumpuk di daerah pertahanan, Bung. Kita lihat bahkan semua pemain berada di daerah pertahanannya, Bung. Bagaimana tadi pelanggaran dilakukan oleh Husaini terhadap M. Rizal yang bergerak tanpa lelah ke kiri ke kanan dan memberikan peluang. Wawan Dermawan. Freitas. Kembali tekanan dari anak-anak Deli Serdang. Hampir saja bola yang tidak berhasil dimanfaatkan oleh Anasko ataupun Osas Marvelous dari Mahop GF. Dan kita lihat bahwa Gimahop juga sampai jauh untuk turun ke depan membantu serangan daripada PSDS ini. Berusaha mencari bola liar atau memberikan bola liar ke depan gawang Wawan Dermawan tadi Mahop. Wawan Dermawan lakukan tendangan gawang.
Freitas kali ini. Halau dia oleh Mahop. Pelanggaran Patricio. Walaupun tempo berlangsung pelan saja, tapi boleh dibilang partai ini memberikan satu serangan silih berganti. Kali ini anak-anak Deli Serdang berusaha kembali menekan kerbau sirah ke Semen Padang. Ari Uganda. Imam Faisal. Imam. Kali ini Edgar Anasko. Penyelamatan yang sangat gemilang dari Wawan Dermawan. Ya, kembali kita lihat sebuah penyelamatan yang sangat baik yang dilakukan oleh Wawan tadi saat bola liar hasil tendangan dari Imam Faisal mendarat di kaki Edgar Anasko. Cuman Edgar masih belum bisa untuk menambah pundi-pundi golnya menjadi 11 untuk di musim ini. Ya, sebenarnya saya di sini melihat memang keputusan daripada Anasko melakukan syuting cukup baik. Namun saya melihat di sini poin positif yang kita lihat adalah bagaimana cara Wawan datang untuk memblok dan dia menutup ruang gerak daripada untuk tembakan daripada Anasko. Kita bisa melihat Wawan Dermawan masih tergeletak kesakitan, sepertinya bola mengenai perutnya. Jibril, Friday dan juga Patricio. Wah, ini dia gadis-gadis traktor kuning mania yang terus memberikan dukungan kepada Deli Serdang PSDS, dan ini yang terus menyanyikan lagu-lagu dan memberikan instrumentalia kepada para traktor mania. Masih berada tergeletak Wawan Dermawan, masih meringis kesakitan dia. Berapa kali di babak kedua ini Wawan Dermawan tampil gemilang menyelamatkan gawangnya dari tekanan-tekanan PSDS Deli Serdang. Bahkan saya pikir sepanjang pertandingan, karena terlepas dari bahwa dia kebobolan 2 gol, namun sejauh ini secara secara garis besar penampilannya saya pikir cukup baik, terutama dalam memotong bola-bola crossing dari PSDS. Wawan Dermawan sudah mulai duduk dia. Sepertinya penjaga gawang Zulkarnain sudah dipersiapkan oleh Coach Sultan Harhara. Wawan masih bisa melanjutkan jalannya pertandingan. Kehilangan yang sangat besar tentunya bagi Semen Padang apabila Wawan tidak bisa melanjutkan pertandingan ini. Lewat penampilan gemilangnya sejauh ini di sore di Stadion Baharudin Siregar, Lubuk Pakam. Lemparan ke dalam bagi Deli Serdang. Wah, Edgar Anasko. Novi menghalau. Rusi. Imam. Rizal. Asri Akbar. Dennis Rusi. Mai Rahman. Bukan pelanggaran. Friday tadi. Kali ini M. Rizal kembali kepada Edgar Anasko, terlalu jauh. Ada Mai Rahman di sana. Mai Rahman duel dia dengan Edgar Anasko. Apa yang terjadi? Dan kembali kita lihat sebuah keputusan yang kurang bisa dimengerti dari Edgar Anasko, karena pertandingan berjalan begitu mulus ya. Artinya tidak begitu ada benturan maupun insiden yang patut dijadikan permasalahan. Dan kembali wasit masih juga belum memberikan peringatan atau usaha untuk memanggil pemain yang bersangkutan. Dalam yang lambat kita lihat bagaimana duel antara Edgar Anasko dengan Mai Rahman. Kita bisa melihat
Ada sapuan dari Edgar Anasco, padahal bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, sepakan ini dari belakang, Bung. Sepakan dari belakang ini sewajarnya Anasco harus diberikan kartu kuning, Bung. Kenapa? Ini sudah berkali-kali kejadian seperti ini. Selalu wasit tidak memberikan apapun juga kepada pemain yang melakukan pelanggaran seperti ini, Bung. Sangat disayangkan, Bung. Pertandingan seperti ini ya. Wawan Dermawan tergeletak kembali. Sepertinya Wawan Dermawan harus digantikan oleh Zulkarnain. Sisa pertandingan ini. Masih belum begitu jelas apakah tadi tim medis dari Semen Padang mengisyaratkan bahwa Wawan Dermawan harus ditarik keluar ataukah masih tetap bisa melanjutkan pertandingan. Wawan Dermawan sudah berdiri dia sekarang. Akankah Wawan masih bisa jaga gawangnya Semen Padang dari tekanan-tekanan para pemain Deli Serdang di sisa waktu ini? Inilah dia, kita lihat bagaimana tendangan dari Edgar Anasco yang mengenai perut dari Wawan. Kembali kita saksikan usaha dari Wawan untuk membuat tubuhnya menjadi lebih besar seolah-olah bagi penyerang lawan. Tendangan bebas bagi Deli Serdang. Imam, ada Ari Uganda. Masih Ari. Bukan pelanggaran tadi, tarikan dari Patricio. Ari. Berapa kali terjadi benturan-benturan terjadi antara kedua pemain dari kedua kesebelasan di sore hari ini. Freitas kali ini. Freitas berikan kepada Friday maksudnya, tapi ada Dedi Gusmawan. Wah. Ya, saya tidak melihat adanya indikasi dari pemain Semen Padang untuk melakukan serangan balik. Kita lihat karena pemain-pemain Semen Padang semua ada di setengah lapangan pertahanannya sendiri. Sementara apabila terjadi serangan, hanya 3 pemain praktis yang akan melakukan penyerangan, Bung. Sementara dari second line, dari ini kedua gelandang tidak ada sama sekali yang menopang serangan ini, Bung. Ada Rusi. Rusi tadi. Freddy Herlambang. Pelan saja kepada Mahop. Mahop kembali. Ada Edgar Anasco. Osas. Imam yang dituju. Ada M. Rizal. Masih M. Rizal. Pada Anasco. Osas kali ini. Osas akankah berhasil? Dan gol! Osas Marvelous. Kembali kita lihat skill individu yang begitu prima yang diperlihatkan oleh Marvelous Osas yang baru saja melesakan golnya yang keempat di musim ini. Sebuah lob bola melewati pemain lawan untuk langsung masuk ke dalam gawang. Ya, ini adalah kembali kerjasama antara Osas dan Anasco. Kita lihat, Bung. Ya, sangat cerdik sekali, Bung. Melihat kiper sudah maju dan dia melakukan chop kepada yang jauh dari gawang Semen Padang. Dan lagi-lagi gol ini tercipta atas kerjasama antara Edgar Anasco dan Marvelous Osas. Tendangan atau bola lob dari Osas berusaha untuk dijangkau oleh Gustavo, tapi bola lebih deras untuk masuk ke dalam gawang Wawan Dermawan dan merubah kedudukan menjadi 3-2 untuk Deli Serdang atas tamunya Kerbau Sirah Semen Padang. Ya, ini sangat disayangkan, Bung. Apa yang saya lihat adalah setelah Semen Padang melakukan mencetak gol yang kedua dan mereka seperti katakan puas dengan hasil 2-2,
yang sebenarnya padahal masih banyak waktu yang harus dimainkan. Inilah kesalahannya, Bung. Dan mereka langsung bertahan dan mereka tidak melakukan penyerangan sama sekali, Bung. Dan tentunya Semen Padang akan kembali berusaha untuk keluar menyerang untuk menyamakan kedudukan atas tuan rumah PSDS Deli Serdang. Wasit M. Agus, wasit asal Sukabumi ini. Friday, Fleitas. Dua gol dari Osas Barflos dan gol dari Edgar Anasko memimpin 3-2 atas tamu Semen Padang yang diciptakan gol lewat Husaini dan juga Alcedo Fleitas. Lemparan ke dalam bagi Semen Padang. Memasukkan Dian Irawan. Sepertinya Coach Sultan Restu. Lemparan ke dalam bagi Kerbau Sirah Kemen Padang. Dilakukan oleh Restu Kartiko. Imam masih tergeletak di lapangan. Apa yang terjadi? Imam Faisal. Harus ditandu keluar lapangan sepertinya Imam Faisal. Masih kuat sepertinya Imam Faisal. Husaini akan melakukan lemparan ke dalam bagi Semen Padang. Mulai keluar menyerang kembali, kali ini lewat Gustavo. Pada Patricio, kerjasama dia dengan Husaini. Husaini, masih Husaini. Umpan kepada tiang jauh. Buang saja tadi oleh Mahop. Ya, kita lihat di sisa waktu ini Semen Padang berusaha untuk melakukan tekanan ke lini pertahanan dari PSDS, saya pikir, untuk menyamakan kedudukan. Jibril ditarik keluar, digantikan oleh Dian Irawan. Kapten kesebelasan Abdullah Jibril tarik keluar oleh Coach Sultan Harhara, digantikan oleh Dian Irawan. Ya, ini suatu keputusan yang menurut saya sangat mengejutkan, Bung. Menarik keluar Jibril, kapten jenderal lapangan. Namun kita tidak tahu sebenarnya apa ada masalah dengan Jibril. Offside, Marvelous Osas. Asri Akbar. Restu Kartiko. Maksudnya kepada Husaini. Hanya masukkan lemparan ke dalam bagi PSDS Deli Serdang. Edgar Anasko. Senyum dia. Dan Christian Rivo dimasukkan oleh Bang Mandor menggantikan Imam Faisal, menandakan bahwa Deli Serdang akan mencoba bertahan di sisa waktu ini. Ya, saya pikir saya setuju ya, yaitu pergantian dari seorang pemain depan kepada pemain bertahan, di mana kita tahu Rivo yang kerap bisa mengisi posisi sebagai gelandang bertahan maupun back tengah. Imam Faisal tarik keluar, digantikan oleh Christian Rivo.
Lemparan ke dalam bagi Deli Serdang. Ari Uganda. Fleitas tadi kerjasama dia dengan Husaini. Masih Husaini. Sayang sekali kontrolnya kurang baik. Dian Irawan maksudnya. Ari Uganda. Pelanggaran. Marvelous Osas. Empat menit lagi kurang lebih waktu normal. Big match antara PSDS Deli Serdang menghadapi Semen Padang. Akankah PSDS Deli Serdang memperpanjang rekornya tak terkalahkan di Baharudin Siregar sepanjang putaran kedua Liga Jarum Indonesia 2007? Husaini. Asri Akbar. 1-2 dengan Husaini. Asri Akbar. Patricio. Cukup baik dia. Berikan kembali bola pada Fleitas. Fleitas cukup baik pergerakan dari Fleitas. Pelanggaran dilakukan oleh M. Rizal Destroyer. Ya, terlihat jelas tadi bahwa M. Rizal melakukan sedikit kaitan kepada Alcidio Fleitas yang sudah lepas dari kap pengawalannya. Kembali kita lihat gerakan memutar yang dilakukan oleh Fleitas dan terlihat di mana M. Rizal melakukan kaitan terhadap kaki kirinya. Akankah Semen Padang bisa memanfaatkan set piece ini melalui Mai Rahman? Mai Rahman satu tendangan langsung terlalu tinggi dari gawang Freddy Herlambang dan belum berubah kedudukan, masih 3-2 untuk keunggulan Deli Serdang atas Padang. Sangat disayangkan di mana waktu tersisa juga semakin sempit atau semakin sedikit. Tendangan Mai Rahman tadi tidak begitu terarah, tidak jelas apakah dia berusaha untuk menendang langsung atau memberi umpan. Sultan Harhara. Terlihat dia berdiskusi dia dengan Jibril. Patricio. Dian kali ini sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam. Rivo semakin memperkokoh barisan belakang. Numpuk pemain belakang seperti Bang Mandor di sisa waktu ini. Sepak pojok bagi Semen Padang. Akankah bisa dimanfaatkan di sisa waktu ini? Hasil ditangkap dengan baik oleh Freddy Herlambang. Peluang tadi bagi Semen Padang. Sangat baik sepertinya keputusan yang dilakukan oleh Freddy, di mana kita ingat bahwa gol pertama dari Semen Padang terjadi dari situasi yang tidak berbeda, yaitu sebuah set piece tendangan penjuru. Peluang kembali kali ini PSDS lewat Ilham Romadona. Gagal dia. Patricio membangun serangan di sisa waktu. Fleitas. Masih Fleitas. Gagal dia. Belakang kepada Freddy Herlambang Mahop. Dedi Gusbawan. Masih Dedi. Asri Akbar. Rizal, ada Restu Kartiko. .30 detik lagi waktu normal. Big match antara PSDS, Traktor Kuning Deli Serdang menghadapi Semen Kerbau Sirah Padang. Fleitas kali ini. Masih Fleitas. Bukan pelanggaran.
Ilham Ramadona. Christian Rivo halau saja. Fleitas sudah memasuki tambahan waktu. Big match ini, akankah Semen Padang mampu menyamakan kedudukan di sisa waktu tambahan? Ataukah PSDS Delhi sedang memperpanjang rekornya tak terkalahkan di Stadion Baharudin Siregar di putaran kedua Liga Jarum Indonesia 2007? 2 menit waktu tambahan yang diberikan. M. Rizal masih tergeletak. Kita lihat M. Rizal masih tergeletak dan Fleitas berdiskusi dia dengan wasit M. Agus asal Sukabumi. Saini Kapten Fleitas masih terus berdiskusi dia dengan wasit M. Agus. Sudah memasuki menit-menit akhir. Big match PSDS Delhi Serdang menghadapi Semen Padang. Kedudukan adalah 3-2 untuk keunggulan Traktor Kuning Delhi Serdang atas Kerbau Sirah Semen Padang. M. Agus masih memimpin jalannya pertandingan. Asri Akbar. Masih Asri Akbar kepada Husaini. Gagal melewati Aryo Ganda. Pergantian pemain di menit-menit akhir. Asri Akbar digantikan dia oleh Heri Swandana. Dan pertanyaannya apakah cukup waktu untuk Heri Swandana ini memberikan kontribusi bagi terciptanya gol yang bisa menyamakan kedudukan bagi Semen Padang. Gustavo ikut membantu serangan di menit-menit akhir ini. Pelanggaran Dian Irawan. Apa yang terjadi? Ya, wasit M. Agus sudah meniup peluit. Berakhirnya pertandingan big match antara PSDS Delhi Serdang menghadapi Semen Padang dengan kedudukan akhir adalah 3-2 untuk PSDS Delhi Serdang. Dengan hasil akhir adalah 3-2 untuk keunggulan PSDS Delhi Serdang atas Semen Padang. Dan mitra sepak bola, kita akan kembali lagi tentunya setelah pesan-pesan.